terkoneksi satu dan lainnya. Supaya komputer dapat saling berinteraksi dan terkoneksi, maka diperlukan suatu media agar saling menghubung antara komputer. Media yang digunakan bisa menggunakan kabel atau serat optik, bisa juga satelit maupun sambungan telepon. Lalu ada juga sejarah internet di Indonesia. Awal internet di Indonesia itu berdasarkan catatan Wes Eren dan Adnick, protokol internet IP pertama dari Indonesia di Uninet Lab dengan nomor 192.41.206/24. Didaftar komputer di Indonesia dapat dilihat di Jaringan Farel bermasalahnya. Tes. Farel. Masalah jaringan, Pak. Iya. Itu katanya IndiHome lagi bermasalah, Pak. IndiHome lagi bermasalah, Pak. Ya, nggak semuanya juga sih. Jadi ini lagi pakai paket, Pak. tes. Lanjut. Ya, Pak. Jadi tadi sampai manfaat dan dampak internet. Manfaat di bidang pendidikan yaitu di dalam pendidikan sendiri, penggunaan internet adalah salah satu faktor penting yang membantu dalam proses belajar dan pembelajaran. Pengguna dapat mengakses dan mendapatkan berbagai informasi terkait modul, artikel, jurnal, pengetahuan umum, dan lain sebagainya, sehingga setiap individu dapat menemukan berbagai hal melalui mesin pencari yang terhubung dengan jaringan internet yang stabil dan baik. Contohnya seperti saat ini, di masa pandemi COVID-19, kita sangat memerlukan internet dalam pendidikan. Lalu juga ada dampak negatifnya, yaitu dapat menimbulkan kejahatan seperti kasus peretasan data atau penipuan online. Selain itu juga dapat memicu terjadinya hacking, spamming, dan cracking yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, atau kejahatan ini disebut dengan cybercrime.
Kesimpulan dari presentasi ini yaitu internet adalah jaringan yang saling berhubungan dengan protokol komputer, paket protokol TCP atau IP untuk menghubungkan perangkat dari seluruh dunia, dan juga memiliki manfaat di berbagai bidang, salah satunya di dalam bidang pendidikan sendiri. Ya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok lain. Waalaikumsalam. Silakan kelompok lain bertanya. Yang bertanya saya catat ya. Pak, maaf Pak, tadi jaringan lagi mati Pak. Jawab Pak, lanjut. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Ada? Ada Pak. Nah, siapa? Anissa Rahayu Pak. Anissa Rahayu. Silakan Anissa. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1, kapankah atau pada tahun berapa internet ini mulai dikembangkan? Di mana, di Indonesia atau di dunia? Di Indonesia atau internasional? Di dunia internasional. Silakan. Oke, saya akan menjawab. Internet dikembangkan pertama kali di tahun 1969 oleh Departemen Pertahanan Amerika melalui proyek lembaga ARPA yang mengembangkan jaringan yang dinamakan ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network. Di mana? Tadi siapa yang tadi bertanya? Anissa. Siapa? Aisyah. Aisyah atau siapa? Anissa. Anissa Pak. Oh ya, Anissa Rahayu. Di mana Anissa Rahayu? Ya Pak, udah terjawab. Yang lain? Nggak apa-apa, tanya aja. Saya kasih waktunya 5 menit lagi. Pak, mau nanya Pak. Dari siapa namanya? Agi Ervanto dari kelompok 6 Pak. Anggi. Tadi kan nggak terlalu nggak ngedengerin Farel tadi Pak, tapi mau nanya aja Pak. Soalnya tadi kan nggak terputus Pak. Gimana cara kerja internet gitu? Itu Pak. Cara kerja internet itu gimana Pak? Itu aja Pak. Silakan kelompok 1. Kelompok 1 siapa yang mau jawab? Ya Pak, cara kerja internet adalah dengan memanfaatkan alamat IP yang menjadi penghubung antara server-server di seluruh dunia. Internet bekerja sangat cepat karena didukung oleh satelit yang memancarkan gelombang internet ke seluruh dunia. Alamat IP server inilah yang menjadi penggerak dan penghubung antara pengguna internet. Sudah selesai itu? Hanya itu aja. Anggi, gimana pertanyaannya Anggi? Iya Pak, udah puas Pak. Kok cepat sekali kamu puas?
Hanya itu. Anggi tahu nggak itu apa IP address? Tadi dijelaskan sama si Farel. Apa tadi Farel ulangi lagi? Cara kerja internet, Pak. Ya gimana? Cara kerjanya adalah dengan memanfaatkan alamat IP yang menjadi penghubung antara server-server di seluruh dunia. Alamat IP itu tahu? Ada yang tahu? Alamat IP itu sama dengan nomor telepon ya, nomor koneksi. Ya. Nah, kalau di internet, karena dia banyak, tentu nggak mungkin kita menghafal nomor kan? Betul tidak? Iya, Pak. Ya, Pak. Kita nggak mungkin menghafal nomor. Akhirnya nomor itu untuk mempermudah orang, akhirnya dibuat dalam bentuk tulisan. Contohnya www.google.com. Bentar. Saya tampilkan ya. Ini kelihatan? Kelihatan, Pak. Kan, Pak. Kelihatan, Pak. Sekarang ini. Sekarang saya hubungkan koneksinya. Ini google.com ya. Ini google.com. Yang muncul situ tuh ada muncul situ reply from. Ada, Pak. Ada, Pak. Berapa nomornya? 74.125.24.104. Nah, itulah IP address dari Google. Nah, kalau dia reply from seperti ini, berarti antara komputer saya dengan Google itu nyambung. Tetapi kalau tertulis di situ request-nya timeout, berarti terputus. Paham kira-kira? Orang nggak mungkin menghafal 174.125.24.104. Nggak mungkin orang menghafal ini. Makanya dibuat dalam bentuk tulisan. Paham kira-kira? Paham, Pak. Paham, Pak. Lanjut, pertanyaan yang kedua, siapa? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, sekarang lanjut untuk kelompok yang kedua. Kelompok berapa lagi yang mau tampil? Kelompok 2, Pak. Kelompok 2, silakan kelompok 2. Ya, Pak. Bentar. Sudah kelihatan, Pak? Dah. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 2 atas judul jaringan lokal. Berikut nama-nama anggotanya. Ulang lagi nama anggotanya, mari tampilkan lagi. Lanjut. Pertama, pengertian jaringan lokal.
atau LAN. Local Area Network atau jaringan komputer lokal adalah sebuah jaringan komputer yang terbatas hanya pada sebuah wilayah kecil saja. Dari pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa LAN ini hanya terbatas pada suatu wilayah atau kompleks saja. Contoh dari LAN yang sering kita temui yaitu jaringan komputer di kompleks gedung perkantoran, warnet, kafe rumah pribadi, dan lain-lain. Selanjutnya, komponen dan prinsip kerja LAN. Komponen LAN ada dua. Komponen utama dalam sebuah jaringan komputer lokal atau LAN yaitu node dan link. Node adalah titik yang dapat menghasilkan input data atau menerima data tersebut atau juga kedua-duanya. Node berupa komputer yang saling terhubung, sedangkan link adalah jalur transmisi data atau informasi antar node. Link ini berupa hubungan antara node yang satu dengan node yang lainnya dalam sebuah jaringan. Prinsip kerja LAN tergantung dengan pola atau topologinya. Pertama, ada server. Server adalah sebuah komputer yang berfungsi untuk mengendalikan jaringan. Kedua, workstation. Workstation ini adalah sebuah sistem komputer yang terhubung dengan server. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan LAN. Kelebihannya, bisa melakukan transfer file melalui satu server pengatur keluar masuk informasi, dapat melakukan penggunaan sumber daya secara bersama-sama, penggunaan dengan LAN dapat membuat pekerjaan lebih efektif dan efisien, keamanan, kerahasiaan data, maupun investasi terjamin karena LAN memiliki sistem pengatur password dan tidak banyak penggunaan kabel. Sedangkan kekurangannya ada jika banyak PC yang terhubung jaringan LAN akan melambat. Software harus dirancang untuk multi-user. LAN begitu lambat di speed modemnya. Karena semua komputer atau PC yang terhubung dalam satu jaringan atau topologi, maka ketika salah satunya terinfeksi virus, komputer lainnya juga akan bervirus. Sistemnya menggunakan satu jaringan, maka masih ada kemungkinan jaringan bisa diretas. Yang terakhir, peralatan dan perangkat LAN. Peralatan dan perangkat yang dibutuhkan dalam sebuah jaringan komputer lokal atau LAN yang berbasis kabel adalah sebagai berikut. Ada kabel UTP atau Unshielded Twist Pairs. Kabel UTP adalah kabel yang khusus digunakan untuk transmisi data, mentransfer dan menerima data. Kedua, ada konektor RJ45. Konektor RJ45 atau register jack 45 adalah konektor kabel Ethernet yang biasa digunakan dalam topologi jaringan LAN maupun tipe jaringan komputer lainnya. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya menunjukkan tadi ada dijelaskan sama Margarita tentang kabel jaringan ya, tentang kabel jaringan. Ini saya tunjukkan. Ini kabel jaringan, ini kabel UTP yang tadi dibilang. Ini kabel UTP. Ini juga ini yang pendeknya saya potong. Kelihatan? Nah, di dalam kabel UTP ini ada 8 buah warna. Ada 8 buah warna yang terdiri dari 4 warna. Biru putih, kemudian putih coklat, putih coklat sama coklat, putih biru sama biru, kemudian oranye sama putih oranye, kemudian hijau sama putih hijau. Kemudian tadi ada yang dijelaskan masalah RJ 45. Ada tadi Margarita? Ada Ya, tadi? Pak. RJ 45. Ada. Nah, RJ 45 itu ini dia. Kelihatan? Iya, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Ini RJ 45.
Kemudian RJ45 ini akan disambungkan pakai tang jaringan seperti ini. Dan disambungkan pakai tang jaringan. Kegunaannya untuk menyambungkan kabel, ini. Kabel dengan RJ. Nah, untuk menyambungkan kabel ke RJ ini, itu dia membutuhkan. Nah, ini dia. Ini gunanya tang tuh. Untuk menjepitkan alat ini. Paham kira-kira? Paham, Pak. Ini Paham, Pak. alat-alat yang saya sediakan untuk saya bisa presentasikan ke Anda semua. Nah, ini alat yang dipakai untuk jaringan. Nah, di jaringan ada sistemnya sistem server. Ada namanya switch atau hub. Ini dia. Ini switch atau hub. Ini ada berapa lubang ini? Bentar saya hitung dulu. Ada 24. Ada 24 lubang. 24 lubang atau 24 port. Ini akan disambungkan ke kabel jaringan. Seperti ini. Kelihatan? Kelihatan, Iya, Pak. Pak, ya, Pak. Kelihatan, Pak. Berarti kalau 24 lubang, berarti satu kabel untuk settingan untuk internet, dan 23 lagi itu disambungkan ke komputer. Berarti kalau 24 port atau 24 lubang, itu berapa buah komputernya? Berapa buah komputernya? Kalau 24 port. Kalau 24 port berarti 24 komputer ya. Ya, Pak. Kalau satu komputer, kalau satu port itu dihubungkan ke internet, kabel internet, berarti 23 ada jadinya. Satu disambungkan ke modem, 23 disambungkan ke komputer. Ini ada 24 port, bentar. Ini modem ya, ini modem. Ini untuk WiFi. Nah, ini yang masih baru ini 24 port atau 24 koneksi nanti akan sambungkan. Ini masih baru, belum dibuka. Nah, jadi untuk menggabungkan semua menjadi satu jaringan, maka kita harus menggunakan switch atau menggunakan hub. Ini namanya switch atau hub. Ada pertanyaan lain? Berarti kalau alat ini disambungkan ke hub, ini dia belakangnya juga ada. Kalau ini sambungkan, seperti ini, berarti ujung kabel yang satu lagi ini akan dihubungkan ke switch atau hub. Paham kira-kira? Insyaallah paham, Pak. Oke. Kira-kira kita bisa lanjut untuk satu kelompok lagi nggak? Bisa sepertinya, Pak. Bisa, Bisa, Pak. Pak. Bisa, Bisa, Pak. Pak. Oke, terima kasih. Silakan lanjut kelompok berapa lagi? Buat 3. Kelompok 3. Lanjut kelompok 3. Siapa yang menampilkan itu? Samuel. Aldeo Samuel. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang algoritma pemrograman. Ini pembagian tugas kelompoknya.
Algoritma pemrograman adalah langkah-langkah yang disusun secara tertulis dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya. Sedangkan algoritma pemrograman adalah langkah-langkah yang ditulis secara berurutan untuk menyelesaikan masalah pemrograman komputer. Kata algoritme berasal dari nama penulis buku Arab yang terkenal, yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibn Musa al-Khwarizmi, seorang ilmuwan Persia yang menulis kitab Al-Ja'bar Al-Muqabalah yang artinya buku pemugaraan dan pengurangan, atau The Book of Restoration and Reduction. Manfaat algoritma. Manfaat algoritma sendiri yaitu untuk membantu seseorang dalam menyelesaikan suatu masalah berdasarkan pada pola pikirnya masing-masing. Ciri-ciri algoritma. Yang pertama, ada input, ada proses, ada output, dan memiliki instruksi-instruksi yang jelas dan tidak ambigu, harus mempunyai terus-menerus. Sifat algoritma. Sifat-sifat algoritma diantaranya pertama, tidak menggunakan simbol atau sinteks dari suatu bahasa pemrograman tertentu. Yang kedua, tidak tergantung pada suatu bahasa pemrograman tertentu. Yang ketiga, notasi-notasinya dapat digunakan untuk seluruh bahasa manapun. Yang keempat, algoritma dapat digunakan untuk mempresentasikan suatu urutan kejadian secara logis dan dapat diterapkan di semua kejadian sehari-hari. Struktur dasar algoritma. Struktur dasar algoritma terbagi 3, yaitu runtunan atau sequence, pemilihan atau selection, dan pengulangan atau repetition. Fungsi algoritma. Yang pertama, algoritma dapat memperkecil kesalahan atau error dalam pemrograman. Yang kedua, algoritma juga membantu developer mencari kesalahan atau error dari program yang sudah dibuat sebelumnya. Yang ketiga, algoritma membuat penulisan kode dalam sebuah program menjadi lebih efisien. Yang keempat, algoritma membantu sebuah program atau aplikasi menjadi lebih ringkas dan berukuran kecil. Yang kelima, algoritma membantu pembuatan program yang lebih terstruktur dan logis. Jenis-jenis algoritma. Yang pertama, algoritma sekuensial. Algoritma sekuensial merupakan algoritma yang langkah-langkahnya secara urut dari awal hingga akhir. Langkah demi langkah yang dijalankan harus urut dari atas sampai bawah. Yang kedua, algoritma perulangan. Merupakan suatu algoritma yang menjalankan beberapa langkah tertentu secara berulang-ulang atau looping. Pada masalah yang dihadapi, ada pula sebuah langkah yang harus dilakukan secara berulang-ulang. Yang ketiga, algoritma percabangan atau bersyarat. Merupakan algoritma yang menjalankan langkah berikutnya apabila terdapat syarat yang sudah dapat dipenuhi. Karakteristik algoritma. Di antaranya, yang pertama, unambiguous. Algoritma seharusnya jelas dan tidak membingungkan. Setiap langkah atau fase memiliki input atau output yang jelas dan hanya memiliki satu arti. Yang kedua, input. Algoritma biasanya memiliki 0 atau lebih input yang terdefinisikan dengan baik. Yang ketiga, output. Algoritma seharusnya memiliki satu atau lebih output yang didefinisikan dengan baik. Output tersebut harus sesuai dengan yang diinginkan. Yang keempat, finiteness. Algoritma harus berhenti pada titik atau kondisi tertentu setelah melakukan beberapa langkah-langkah terhingga. Jangan sampai algoritma mempunyai proses yang tidak terhingga, sehingga proses terus berjalan dan tidak pernah berhenti. Hal ini dapat terjadi pada algoritma yang berupa perulangan. Yang kelima, feasibility. Algoritma harus dapat dijalankan dengan sumber daya yang tersedia. Yang keenam, independen. Algoritma seharusnya mempunyai langkah-langkah yang tidak bertergantung pada kode-kode pemrograman. Artinya, bahasa pemrograman apapun yang digunakan untuk menuliskan kode pemrograman, maka langkah-langkah yang ada di algoritma tetap sama. Kelebihan dan kekurangan algoritma. Kelebihan algoritma sangat mudah dipahami, menunjukkan langkah problem solving dengan gamblang,
Langkah-langkah yang singkat dan jelas memudahkan developer mengubahnya ke program. Kekurangan algoritma yaitu sulit dan butuh waktu lama untuk menulisnya, serta branching dan looping akan sulit terlihat. Kesimpulan yang kita dapatkan dari sini, algoritma itu berfungsi untuk memudahkan kita melakukan sesuatu dan memecahkan masalah sehari-hari. Algoritma adalah metode efektif yang diekspresikan sebagai rangkaian terbatas. Algoritma juga merupakan kumpulan perintah untuk menyelesaikan suatu masalah. Perintah-perintah ini dapat diterjemahkan secara bertahap dari awal hingga akhir. Masalah tersebut dapat berupa apa saja, dengan syarat untuk setiap permasalahan memiliki kriteria kondisi awal yang harus dipenuhi sebelum menjalankan sebuah algoritma. Algoritma juga memiliki pengulangan proses atau iterasi, dan juga memiliki keputusan hingga keputusan selesai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 3. Ada pertanyaan kelompok lain? Saya jelaskan ya, algoritma itu urutan kerja, urutan pemrograman. Contoh, kita mau buat program tentang kegiatan siswa sehari-hari. Maka di situ akan digambarkan siswa bangun tidur, kemudian mandi, berpakaian, makan pagi, kemudian pakai sepatu, naik kendaraan, kemudian pergi ke sekolah. Nah, itu bagian dari algoritma. Nah, urutan-urutannya itu harus jelas. Nah, kalau di algoritma digambarkan itu tuh harus kelihatan antara urutan-urutannya itu antara 1 dengan 2, 2 dengan 3, 3 dengan 4. Tidak boleh loncat-loncat antara 1 dengan 10. Maka di situ dijelaskan ada input, ada output, ada proses. Nah, proses inputnya ini, ya contohnya entry data. Nah, outputnya itu tampilannya. Nah, prosesnya proses untuk menampilkan data dari input itu diproses, akhirnya menjadi sesuatu yang ditampilkan. Jadi algoritma itu kalau bahasa sederhananya urutan kegiatan atau rangkaian kegiatan, atau bisa disebut juga dengan sederhananya langkah kerja. Kira-kira paham? Mbak. Insyaallah, Mbak. Ada paham? Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Saya mau bertanya, Pak. Siapa namanya? Syekh Amin, Pak. Samin. Lanjut. Apakah sama pemrograman dengan algoritma, Pak? Algoritma itu alurnya ya. Sebelum kita membuat program, sebelum kita menciptakan sesuatu, kita harus buat dulu algoritmanya. Contoh, kita mau buat rumah. Sebelum membuat rumah, kita harus buat dulu rancangannya. Contoh, minggu pertama dari rumah tersebut akan dibangun dulu fondasi. Nah, urutan-urutan kerja dari tukang-tukang tersebut sampai dia menjadi rumah, nah itu algoritma itu. Hasilnya dalam bentuk rumah. Jadi urutan-urutan kegiatan dari pemrograman hasilnya menjadi program. Jadi pemrograman itu adalah kegiatannya. Maksudnya algoritma itu adalah kegiatannya. Hasilnya itu adalah pemrograman. Paham kira-kira sah, Amin? Paham, Pak. Oke, lanjut. Siapa lagi? Setelah ini saya mau masang jaringan WiFi ke ruangan wakil. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin dibuatkan absennya di grup ya, buatkan absennya di grup. Urutan absennya di grup. Ini ada 37 orang, berarti semuanya sudah masuk ya. Semuanya sudah masuk. Tolong dibuatkan absennya di grup nomor 1 sampai nomor 36. Tolong dibuatkan. Kemudian
tampilkan di grup. Paham kira-kira? Paham, Pak. Oke. Karena setelah ini saya mau masang jaringan ke ruangan wakil, jadi kegiatan kita tutup sampai di sini saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapain di record, G? Aduh. Nggak tahu. Ini punya bapaknya tadi. Bisa-bisa punya Malah bikin yang bapak. baru. Bentar, mau coba bagikan layar. Mulai berbagi. Adakah kelihatan? Kelihatan nggak? Ada. Kayak gini kelihatan nggak layar kok? Kelihatan. Kelihatan? Ada. Kayak gini kelihatan nggak ya? Ih, terbuka. Ada. Berarti kelompok 6. Berarti nggak bisa on cam ya? Dokumen. PPT-nya yang ini ya? Yang mana ya? Yang mana, Diva? Yang 6. Yang paling atas. Ini. Pindahin aja, G. Nanti ambil aja lagi. Oke, Cah. Di start aja. Oh iya, di start aja ya? Waduh. Wait. Nah, yang ini bukan? Bukan ya? Iya gitu. Lah, yang ini kan jadinya? Iya. Oh, nggak jadi yang itu. Yang mana? Bukan yang ini. Ayo. Gimana sih? Bukan yang ini, nggak jadi ini. Nggak jadi itu lagi. Oh, nggak jadi. Oh, ya udah. Oke, fine. Oke, fine. Udah setuju nih semuanya yang di atas nih? Setuju. Oke. Nah, bentar. Kelihatan? Kelompok 6 informatika, CPU, unit proses proses. Bukan proses, Dev. Lagi. Hah? Oh, mungkin emang pemroses mungkin. Informatika CPU, unit pemroses sentral. Disusun oleh 1 Agira Fanto, 2 Diva Luna Flarin Jani, nomor 3 Katrina bisa 4 skip. Nah, udah. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti udah. Dan kita tidak buka sesi tanya jawab ya, bilang gitu Gi. Iya. Berarti ini udah nggak ada lagi yang ditambahkan. Nah,
udah. Berarti udah Apa semuanya. yang mau Makasih. disampaikan? Iya. Oke lah kalau begitu. Udah, keluar lagi. Insyaallah. Bermanfaat ya, bermanfaat sekali saudara-saudara. Bye. Assalamualaikum. Ya. Oke.